Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-70. Pi, aku tidak mau berpisah dengan Mas David, ucap Belina seraya melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Papi akan usahakan agar kalian tidak berpisah. Temi melihat Belina dan David secara bergantian. Aku juga tidak ingin mereka berpisah. Pokoknya, kamu harus berbuat sesuatu, Mas. Jangan biarkan Pak Sigit memisahkan mereka. David duduk di samping sang istri, lalu mendekap wanita itu. Kalau Zivana tidak berulah, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Temi mengepalkan kedua tangan. Zivana harus diberi pelajaran, Mas. Anak itu memang sudah kurang ajar. Beraninya dia bermain api dengan keluargaku. Temi menatap tajam meja. Aku tidak mau kita berpisah, Mas. Belina menangis dalam dekepan sang suami. Kita pikirkan jalan keluarnya, ya. David memejamkan mata sebentar. Jangan tinggalkan aku ya, Mas. David mengangguk. Belina, kita harus menemui keluarganya Zivana untuk memberitahu kejahatannya Zivana. Selain itu, Zivana harus meminta maaf kepadamu, ucap Temi seraya memandang Belina dan David yang masih berdekapan. David melepaskan dekapan, lalu menyeka air mata Belina. Ya, aku harus menemui wanita jahat itu. Zivana pikir, aku tidak bisa membuatnya malu. Belina tersenyum sinis. Lihat saja, apa yang akan kulakukan nanti. Kamu akan melakukan apa? Tanya David. Sampai kapan kamu seperti ini terus, Mas? Tanya Nindi seraya meneteskan air mata di kamar. Aku hanya ingin yang terbaik untuk David. Apakah keinginanku salah? Sigit menatap tajam sang istri. Percuma kamu mencarikan yang terbaik untuk David kalau dia saja tidak merasa bahagia nantinya, Mas. Bahu Nindi berguncang. David itu putra kita satu-satunya, Mas. Biarkan dia memilih jalan hidupnya. Kita tidak perlu ikut campur. Justru karena David itu putra sematawayang kita, makanya aku ingin yang terbaik untuknya. Terbaik menurutmu belum tentu terbaik menurutnya, Mas. Apa salahnya kita mendukung keinginannya selama itu membuatnya bahagia, Mas? Sigit menggeleng. David hanya bersandiwara. Aku tahu kalau dia seperti itu demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa. Mantan pembantu yang tidak tahu diri itu. Cukup, Mas. Berhenti menyalahkan orang lain. Nindi merasa jiwanya terbakar amarah. Nindi benar-benar heran dengan sikap Sigit yang tidak berubah. Aku berbicara fakta. Sigit sedikit membentangkan kedua tangan. Elsa hanya masa lalunya David. Kalau dulu dia mencintai David itu wajar, Mas. Sebagai manusia normal, wajar mencintai lawan jenis. Ya, ucap Sigit seraya mengangguk. Itu memang wajar, tapi yang tidak wajar adalah dia berani mencintai dan mendekati putra majikannya. Aku sangat tahu orang seperti dia itu hanya ingin mengeruk harta milik kita. Kalau Elsa wanita tidak baik, dia akan memaksakan diri untuk bersama David. Justru, dia malah memilih pergi dan tidak pernah mendekati David lagi. Sudahlah. Jangan membela mantan pembantu itu. Aku muak mendengarnya. Sigit memalingkan muka. Nindi memijit pelipis karena merasa pusing. Nindi tidak tahu lagi bagaimana caranya menyadarkan lelaki yang menjadi suaminya itu. Keputusanku sudah bulat. Aku akan mencari istri pengganti untuk David. Sigit tersenyum simpul. Aku mempunyai banyak rekan bisnis yang pernah menginginkan David berjodoh dengan putri mereka. Nindi menggeleng pelan. Aku yakin, pasti mereka masih ingin menjodohkan putri mereka dengan David. Sigit tertawa bahagia. Kalau kamu berada di posisinya David, bagaimana perasaanmu, Mas? Terus dipaksa untuk mengikuti keinginan papinya yang tidak sesuai dengan keinginannya? Diam. Sigit menunjuk wajah Nindi seraya menatap tajam wanita itu. Sekarang kamu semakin berani kepada aku ya? Aku seperti ini karena ulahmu sendiri, Mas. Nindi meneteskan air mata lebih deras. Dulu aku mengalah saat kamu memisahkan David dengan Elsa, tapi sekarang aku tidak akan mengalah bila kamu ingin memisahkan David dengan istrinya. Sigit akan melayangkan tamparan ke pipi Nindi. Namun,
Dia menahan tangan kanannya. Tampar aku, Mas. Tampar saja. Nindi melihat tangan kanan Sigit yang masih diangkat. Sigit menurunkan tangan kanan. Lalu, berteriak. Ingat, ya, Mas. Kamu hanya memiliki aku dan David. Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa kehilangan kami, ancam Nindi. Sigit tersenyum sinis. Kamu berani meninggalkanku? Kamu pikir, di luar sana tidak banyak wanita yang menginginkanku? Nindi mengangguk. Aku tahu banyak yang menginginkanmu di luar sana. Tapi, mereka hanya ingin hartamu saja, Mas. Sedangkan aku, sebelum denganmu saja aku sudah kaya. Sigit memalingkan muka karena menurutnya, perkataan istrinya itu benar. Dan David, dia putramu satu-satunya. Kalau dia memilih pergi, hatimu akan sangat terluka, Mas. David juga yang nantinya akan ada untuk kita di saat kita sudah renta. Jadi, perlakukanlah putra kita dengan baik, Mas. Karena dia itu sangat berharga untuk kita. Nindi berkata dengan lembut karena dia berharap Sigit dapat memahami perkataannya. Masalahnya, aku malu mempunyai menantu seperti Belina. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Sigit merasa geram kepada sang istri. Kamu malu karena dia mempunyai kesalahan. Asal kamu tahu, Mas, aku juga malu memiliki suami yang tidak menjaga sikapnya sepertimu, Mas. Kalau orang lain tahu sikap aslimu yang berani menyuruh orang untuk mencelakai Elsa, mungkin nama baikmu akan jatuh, Mas. Sigit melebarkan mata. Napasnya naik turun cukup cepat. Sudah bukan saatnya lagi kamu terus memandang menantu kita itu buruk, karena kamu juga manusia yang berlumur dosa. Nindi menyeka air mata. Sigit mengepalkan kedua tangan. Kamu semakin berani kepada aku ya? Sudah menjadi kewajiban istri untuk mengingatkan suami, di saat suaminya berada di jalan yang salah. Juga sebaliknya. Tapi aku berada di jalan yang benar. Sigit tersenyum sinis. Nindi menunduk dan bahunya berguncang. Mas, tolong. Mengalahlah untuk David, aku ingin melihatnya bahagia. Sigit berkacak pinggang, lalu tersenyum sinis. David akan jauh lebih bahagia dengan wanita yang jauh lebih baik dari Belina. Nindi bangkit dari duduk, lalu berlutut di depan suaminya. Sigit melebarkan mata karena tidak menyangka Nindi mau melakukan itu. Apa yang kamu lakukan? Aku mohon kepadamu, Mas. Jangan ikut campur lagi. David sudah dewasa dan dia tahu mana yang baik dan tidak. Aku mohon, biarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri. Sigit memalingkan muka. David sudah mengalah saat harus berpisah dengan Elsa. Sekarang, giliranmu yang mengalah, Mas. Kamu tidak tahu betapa malunya aku memiliki menantu seperti Belina. Terutama saat bertemu dengan rekan bisnis. Kebahagiaan David jauh lebih penting, Mas. Sigit menatap sang istri. Jadi, menurutmu kebahagiaanku tidak penting? Orang tua akan merasa bahagia bila melihat darah dagingnya bahagia. Sigit memijit pelipis. Ternyata kamu sama saja seperti David. Aku sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan memberinya ASI, merasa sangat terluka bila melihatnya menderita. Setiap air mata yang menetes dalam kesedihannya itu bagaikan ribuan peluru yang menembus jantungku. Baru kali ini Sigit melihat Nindi meneteskan air mata begitu deras, seraya berlutut di hadapannya. Wanita yang sudah puluhan tahun menjadi istrinya Sigit itu kini merasa tidak berdaya, karena memohon agar Sigit tidak meluluhlantakkan kebahagiaan putra semata wayang mereka. Sigit merasa tidak tega melihat Nindi terus berlutut seraya meneteskan air mata. Tapi di sisi lain dia merasa geram, karena Nindi tidak mendukung keinginannya. Sudahlah. Tidak perlu kamu berlutut seperti ini. Sigit memegang kedua lengan sang istri. Berdirilah. Nindi menggeleng. Aku akan tetap seperti ini sampai kamu tidak akan memaksa David untuk berpisah dengan Belina. Maaf, aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Kalau begitu, aku akan tetap seperti ini. Meskipun, aku harus tiada. Terserah kamu saja. Sigit pergi ke kamar mandi. Sigit menyangka Nindi akan merasa lelah bila terus berlutut, hingga nantinya wanita itu duduk atau tidur di ranjang. Namun, setelah dia keluar dari kamar mandi, Nindi masih berlutut. Sigit mengernyit heran. Sigit mencoba tidak memedulikan sang istri.
Lelaki itu mengganti pakaian. Setelah itu berjalan mendekati ranjang. Pandangan Sigit menuju sang istri. Aku yakin, Nindi tidak akan kuat bila terus berlutut. Ucapnya dalam benak Sigit. Sigit naik ke ranjang. Lelaki yang sudah mengenakan pakaian tidur itu membaringkan diri. Sesekali dia melihat Nindi. Kamu tidak akan tidur? Aku akan seperti ini sampai kamu merestui pernikahannya David dengan Belina. Aku tidak akan pernah merestui pernikahan mereka. Sigit menarik selimut untuk menutupi sampai ke perut. Sigit mencoba tidur. Namun, terasa sulit karena mendengar isak tangis istrinya. Ada rasa tidak tega membiarkan sang istri masih di lantai. Apalagi, usia Nindi sudah tidak muda lagi. Sudahlah, kamu jangan terus di sana. Nanti kamu sakit. Pandangan Sigit menuju sang istri. Aku tidak peduli. Sebelum kamu merestui David dengan Belina, aku akan seperti ini, Mas. Terserah kamu saja. Sigit memaksakan matanya terpejam. Nindi merasa lelah hingga dia memilih duduk di lantai. Nindi berharap, Sigit masih memiliki hati agar bisa berubah pikiran dan tidak membiarkannya tetap di lantai. Namun, sampai saat ini pun lelaki itu masih mengedepankan ego dan keinginannya. Nindi memijit pelipis karena kepalanya merasa pusing. Pun dia merasa kedinginan karena tetap berada di lantai dan AC yang tidak dimatikan. Nindi menoleh kepada suaminya yang pura-pura memejamkan mata. Ternyata hatimu sudah beku, Mas. Demi menuruti keinginanmu, kamu rela melihat keluargamu menderita, kesal Nindi dalam hatinya. Sigit membuka mata karena terus memikirkan istrinya. Lelaki itu turun dari ranjang, lalu mendekati sang istri. Sigit berjongkok. Sudahlah, jangan terus-terusan di lantai. Nanti kamu sakit. Bukankah kamu tidak peduli kepada keluargamu, Mas? Nindi menatap sendu suaminya. Aku sangat peduli kepadamu dan David. Sigit membingkai wajah sang istri. Nindi menggeleng pelan. Kamu hanya peduli kepada dirimu sendiri, Mas. Kamu akan menyadari betapa pedulinya aku kepada keluargaku. Dan kamu akan menyadari betapa egoisnya dirimu, Mas. Sigit menatap tajam Nindi. Terserah kamu akan berkata apa. Sigit kembali ke ranjang dan membiarkan Nindi tetap di lantai. Meskipun, dia merasa tidak tega. Pagi harinya, Sigit mendapati sang istri berbaring ke kanan seraya bertekuk kaki dan mendekap dirinya sendiri karena kedinginan. Nindi masih berada di lantai. Meskipun, dia merasa tidak enak badan. Sigit tidak menyangka kalau Nindi tetap berada di lantai. Sigap, Sigit membopong Nindi, lalu membaringkan sang istri di ranjang. Kenapa kamu tidak tidur di ranjang? Sigit melepaskan sepatu sang istri. Lalu, menyelimuti wanita itu sampai menutupi dada. Nindi memijit pelipis karena kepalanya masih pusing. Aku akan telepon dokter. Sigit akan mengambil ponsel. Aku tidak butuh dokter, Mas, ungkap Nindi lirih. Sigit menoleh kepada Nindi. Kamu sakit. Nanti kalau terjadi apa-apa kepadamu, bagaimana? Aku hanya butuh restumu untuk pernikahannya David dengan Belina. Sampai kapanpun, aku tidak akan merestui mereka. Kalau begitu, jangan panggil dokter. Biarkan saja aku tiada. Pantas saja David keras kepala dan sulit diatur karena dia menurun dari maminya. Nindi sedikit mengukir senyum. Aku bangga kalau David sepertiku karena itu artinya dia tidak egois. Terserah kamu akan berkata apa. Sigit melangkah keluar dengan langkah lebar. Nindi berusaha duduk karena akan mengambil ponsel di tasnya. Nindi ingin menelepon David. Setelah ponsel dalam genggaman, Nindi segera menelepon David. Halo, Mi. Sayang, kamu kesini ya? Pinta Nindi dengan nada pelan. Mami baik-baik saja. Apakah Mami dan Papi bertengkar? David merasa cemas setelah mendengar suaranya Nindi. Mami sakit. Mami sakit. David melebarkan mata. Mata Nindi berkaca-kaca. Kamu kesini ya, sayang? David mengangguk cepat. Baik, Mi. Aku akan ke sana. Nindi mengakhiri telepon. David meletakkan ponsel di nakas. Lalu, dia berjalan menuju kamar mandi. Saat dia akan mengetuk pintu,
Belina keluar dari kamar mandi. Mamiku sakit. Jadi, aku harus ke sana. Belina melebarkan mata. Mami Nindi sakit? David menjawab dengan anggukan. Aku ikut ya, Mas? Belina memegang kedua tangan suaminya. Iya. Belina segera bersiap-siap, sedangkan David segera mandi. Setelah mereka siap, mereka segera menjenguk Nindi tanpa sarapan terlebih dulu. Aku khawatir kalau Mami sakit karena bertengkar dengan Papi. David melihat keluar kaca mobil. Belina mengusap lengan kiri suaminya. Semoga Mami Nindi baik-baik saja ya, Mas. Amin. Belina merasa tidak enak kepada David dan mertuanya. Belina merasa dialah penyebab keributan yang terjadi di keluarga suaminya. Belina melihat keluar kaca mobil, apakah aku harus menuruti keinginannya Papi Sigit agar hubungan Mas David dan keluarganya baik-baik saja? Pikir Belina dalam hatinya. Mobil berhenti di depan rumah orang tuanya David. Belina dan David segera turun. Di sana sudah ada mobil milik dokter pribadi keluarganya David. David dan Belina melangkah masuk karena pintu depan dibiarkan terbuka. Mereka segera menuju kamarnya Nindi dan Sigit. David mengetuk pintu kamar yang dibiarkan terbuka itu. Nindi, Sigit, dan Wibowo menoleh kepada David dan Belina. Mata Nindi berbinar-binar melihat kedatangan putra dan menantunya, tapi tidak dengan Sigit karena dia tidak sudi Belina menginjakkan kaki di rumahnya. Apalagi, wanita itu akan masuk ke kamarnya. Sigit mencoba menahan amarah karena masih ada Wibowo, dokter pribadi keluarganya. Masuk sayang. Nindi tersenyum. David menggenggam tangan kanan Belina. Belina melangkah ke kamar itu. Meskipun merasa ragu dan takut. Terutama saat melihat Sigit yang memandangnya tajam. Nyonya Nindi, jangan lupa minum obatnya, istirahat yang cukup, dan hindari stres ya. Wibowo tersenyum. Iya, dok, ucap Nindi. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Wibowo melihat Nindi dan Sigit secara bergantian. Lalu, melihat David dan Belina. Iya dok, ucap Sigit. Terima kasih. Wibowo tersenyum, kemudian melangkah pergi. Beraninya kamu menginjakan kaki di rumah saya, ungkap Sigit seraya menatap tajam Belina. Maaf, Pi. Belina menunduk. Keluar kamu. Sigit menunjuk ambang pintu. Mas, dia ini menantumu. Belina ingin menjenguk Mami, Pi. Kenapa Papi malah mengusirnya? David mengernyit. Papi tidak sudi kalau dia menginjakkan kaki di rumah ini. Apalagi, sampai ke kamar ini. Sigit melihat David sekilas, lalu menatap tajam Belina. Kamu lupa apa kata Dokter Wibowo, Mas? Kalau aku harus menghindari stres? Tapi kenapa kamu membuatku stres, Mas? Belina tersenyum setelah mengangkat wajah. Maaf kalau aku sudah membuat keributan di sini. Aku akan keluar. David mengeratkan genggaman. Lalu, menggeleng pelan sebagai isyarat agar Belina tetap di sana. Ya, keluar kamu. Perintah Sigit. Aku tunggu di mobil ya, Mas. Belina melepaskan genggamannya David. Sayang, kamu di sini saja, pinta Nindi. Semoga Mami cepat sembuh. Belina tersenyum manis, lalu melangkah keluar dan matanya berkaca-kaca karena hatinya merasa nyeri. David menoleh kepada istrinya sampai wanita itu tidak terlihat. Lalu, melihat Sigit sekilas. David, kejar istrimu. Perintah Nindi. Untuk apa wanita seperti dia dikejar? Sigit tersenyum sinis. David duduk di tepi ranjang, lalu menggenggam tangan kanan sang ibu. Mami sudah sarapan? Nindi menjawab dengan gelengan. Aku suapin ya, Mi. David, kasihan istrimu. Mungkin, sekarang dia sedang menangis. Biarkan saja dia menangis, ucap Sigit. Nindi melihat suaminya sekilas. Lalu, menatap David yang sedang menunduk karena memikirkan Belina. Sepertinya, Mami akan tinggal di rumahmu saja. Sigit melebarkan mata. Apa? Mami bisa stres kalau terus berada di sini. Mami ingin tinggal bersamamu saja. Nindi menatap David penuh harap. David menatap sang ibu.
Tapi, bagaimana dengan Papi, Mi? Papi tidak ada teman nantinya. Mami akan kembali ke sini kalau Mas Sigit sudah merestui pernikahanmu dengan Belina. Sampai kapanpun, aku tidak akan memberi mereka restu. Sigit berkata lantang. Kalau begitu, bantu Mami mengemasi sebagian barang-barang Mami ya, sayang. Nindi akan bangkit dari tidur. Jadi, kamu akan meninggalkanku? Bersambung.